Shalom, selamat malam sahabat KPIB dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Night Call KPIB bersama saya, Pendeta Vini Wibowo Tanama, Pendeta Jemaat KPIB Harapan Kasih Bekasi. Sebelum kita akan beristirahat di malam ini, kita akan bersama membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena pertolongan-Mu kami dapat menjalani hari ini dengan berbagai aktivitas yang sudah kami nikmati. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mendengar dengan baik, dan di dalam pengertian yang baik itu pula lah kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat di dalam surat Galatia pasalnya yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya dan akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Demikian bagian bacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Sahabat KPIB yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Galatia hidup dalam dua dasar pemahaman, di mana mereka beriman bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, dan juga memiliki pemahaman bahwa seseorang yang tidak mengerjakan hukum Taurat maka tidak akan sepenuhnya selamat. Jumlah keseluruhan ada 613 hukum atau perintah untuk mengatur hidup mereka. Nah, masalahnya sudah dapat dipastikan bahwa yang pertama, karena tidak ada satupun orang yang bisa taat sempurna atau bahkan taat sedikit pun. Tidak taat sedikit pun saja menyebabkan seseorang menjadi berdosa atau terkutuk. Yang kedua, karena hukum Taurat tidak memberikan pengampunan dosa. Dengan demikian, tidak ada keselamatan. Sahabat KPIB yang dikasihi Tuhan, ayat 11 dari bacaan kita menyatakan bahwa seseorang akan diselamatkan atau seseorang akan dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Dari penjelasan ini maka sangat jelas buat kita bahwa keselamatan tidak diperoleh dari kepatuhan buta kepada aturan, melainkan keselamatan itu diperoleh hanya karena anugerah sola gratia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ayat
13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di situ disinggung tentang penebusan atau pengorbanan dilakukan karena keberdosaan manusia. Pengorbanan Yesus dipakai oleh Paulus untuk mengatakan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib mengubah makna salib itu yang dahulu dipahami sebagai kutuk berubah menjadi sebuah kemenangan. Lalu yang berikutnya bahwa kematiannya di atas kayu salib merupakan bukti bahwa ia menanggung, ia menggantikan kutuk hukum Taurat, sehingga orang yang beriman kepadanya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat dan kutuknya yang mengerikan itu. Dan melalui Yesus Kristus, janji Allah kepada Abraham tergenapi, yakni agar bangsa-bangsa menerima berkat dan kehidupan. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, maka apa yang dapat kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, hidup ini tidak bergantung pada hukum, melainkan pada percaya, dan itulah iman. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan. Yang kedua, saudara-saudara sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan, hari ini menurut tahun gereja kita sudah berada pada minggu Prapaskah, yang di dalamnya hari ini kita sudah melaksanakan ibadah hari Rabu Agung. Hari Rabu Agung merupakan momen di mana gereja atau umat Tuhan itu bergabung, mengintrospeksi diri, mengenali diri, bertobat, dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena manusia adalah makhluk fana yang tidak lebih dari debu di hadapan Allah. Oleh karena itu, di dalam ibadah hari Rabu yang sudah kita laksanakan, ada penorehan Allah sebagai tanda pertobatan dan menyadari bahwa umat Tuhan berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, menyadari akan keberadaan kita sebagai manusia yang fana, maka pastinya kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dipimpin olehnya untuk hidup di dalam pertobatan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami datang menaikkan pujian syukur kepadamu, karena kami boleh kembali belajar akan kehendak Tuhan. Buatlah kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Buatlah kami senantiasa melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami terus memerlukan Tuhan, karena tanpa Tuhan hidup kami binasa. Kami mau menyerahkan akan malam gelap penuh misteri ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati saat kami akan tidur di malam ini, bersama dengan semua orang yang kami kasihi, keluarga kami. Tuhan, berikan kami tidur yang nyenyak. Dan biarlah dalam kasih sayang Tuhan, Engkau bangunkan kami kembali pada hari yang baru dengan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami berdoa untuk GPB yang saat ini sedang melaksanakan persidangan sinode tahunan di Medan. Tuhan memberkati akan kegiatan yang sedang berlangsung, supaya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan menghasilkan sesuatu
keputusan menjadi program kerja yang akan dilaksanakan di jemaat masing-masing, bahkan juga di mupol masing-masing. Ya Tuhan, dengarkanlah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya dengan pengampunan Tuhan kami memperoleh berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori